diucapkan selamat pagi kepada kita semua yang hadir berbakti dimanapun Anda berbakti pada saat ini. Rumah masing-masing. Sini kita ada 2, 3, 4 berapa orang saja. Bagaimanapun ini tidak menghalang kita untuk melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, Allah kita yang Maha Kuasa. Jadi kepada Anda semua dimanapun Anda berada, baik yang ada di luar sana, di kejauhan sana, ucapkan stay at home. Tapi stay at home pun harus beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Baik pada semua jemaat SEBI Kayong, SEBI kawasan Topar, lagi di Semenanjung kah, di Sabang, di luar negara, di Jepun. Selamat Hari Paskah, selamat Hari Kebangkitan Kristus pada hari ya. Nah, mari melihat bersama satu bagian firman Tuhan yang terambil daripada kitab Injil Matius 28 ya. Boleh buka masing-masing Matius 28. Siapa yang ada kitab masing-masing ataupun telepon, sila lihat dalam Matius 28 ayat pertama sampai ayat ke-10. Perikopnya di atas ataupun tajuknya yaitu kebangkitan Yesus. Bagian ini juga terdapat dalam Markus 16 ayat 1 sampai 8. Juga diceritakan dalam Injil Lukas 24 1 sampai 12. Demikian juga dalam Yohanes 20 1 sampai 10. Jadi keempat Injil menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Nah, ayat pertama sampai ayat 10 saya akan baca dalam terjemahan bahasa Indonesia yang berkata seperti begini. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Yesus Kristus bangkit. Inilah yang dapat kita lihat ya dalam bagian ini, dalam pembacaan daripada Injil Matius 28 1 sampai ayat yang ke-10. Nah, saudara, umum mengetahui bahwa di dunia ini perkara yang menjadi ataupun perkara yang paling ditakuti oleh manusia adalah kematian. Siapa yang tidak takut akan kematian? Kematian secara fisik. Sehingga kalau saudara pergi ke tempat, ada suatu tempat keluarga yang mengalami kematian, kalau pergi ke tempat itu kita akan mendengar
macam-macam suara nyanyian tangisan, macam-macam kodnya yang kita dengar. Karena ada kematian. Nah, sama ada itu orang percaya, sama ada yang mengalami kematian itu orang percaya atau tidak, pasti berlaku sedemikian. Dan ini memang rumlah kita sebagai manusia di dunia. Di dalam dunia, siapa yang lahir di bawah kolong langit ini, tidak ada manusia di dunia yang akan hidup kekal sampai selama-lamanya. Pasti yang lahir pasti akan pergi. Yang lahir pasti akan kembali lagi menjadi debu tanah suatu saat nanti. Saya dan saudara tidak ketinggalan. Nah, saudara, pada Jumat yang lalu dan Jumat Sabtu lalu kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan akan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Sedikit saya mau imbas kembali bagaimana Yesus yang kita kenal kalau kita membaca dalam firman Tuhan. Yesus mati begitu tragis sekali, ya. Dia mati begitu dahsyat sekali. Kenapa saya katakan demikian? Sebab sebelum Yesus mati, para penguasa Romawi telah menyiksanya, dengan sangat. Yesus telah disiksa bertubi-tubi oleh penguasa Romawi, sehingga tubuh Yesus merasa tidak mampu lagi, sehingga tubuh Yesus merasa tidak berdaya lagi. Begitu lemah sekali keadaan Yesus. Apalagi sewaktu pergi ke Bukit Tengkorak di Golgota, Yesus lagi disuruh mengangkat kayu salib yang begitu amat berat sekali. Dia tidak mampu lagi mengangkat. Mujur ada mereka menemui seorang pribadi dan disuruh mengangkat sampai ke tempat tersebut di Bukit Tengkorak. Saudara, lalu sampai di sana dia disalibkan di atas bukit, bersama, Yesus disalibkan bersama dengan 2 orang perampak atau penjenayah. Dan umum mengetahui, saudara, bahwa dalam pemerintahannya Romawi, siapa saja orang yang disalib di atas, hukuman orang yang disalib adalah membuktikan bahwa orang itu sangat jahat sekali. Makanya saudara, kalau kita lihat Yesus sebenarnya tidak sedemikian. Kalau kita melihat sesungguhnya Yesus tidak pernah membuat satu kes jenayah pun. Yesus tidak pernah membuat apa-apa kesalahan. Kita lihat apa yang diperbuat oleh Yesus. Dia hanya melayani orang yang dilayaninya. Dia menyembuhkan orang-orang sakit. Dia menghibur orang-orang yang dalam kedukaan, menyembuhkan bermacam-macam penyakit dengan kekuatan dan kuasa dan mujizatnya. Dan itu terjadi kisahnya dalam Jumat Agung. Siksaan yang begitu berat sekali kepada orang benar yang kudus, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara, pada hari ini, hari Minggu ataupun hari Ahad, selalunya ada orang bertanya, Pastor, kenapa kita beribadah pada hari Ahad ataupun hari Minggu dibanding dengan hari-hari yang lain? Jawabnya, saudara, memang jawabnya karena pada hari Minggu, pada hari Ahad, sesuai dengan hari kebangkitan Kristus, hari kebangkitan Kristus. Jadi pada hari yang indah dan berbahagia pada hari ini, saudara, dimanapun kita berada, saya ingin mengungsikan berkat firman Tuhan dengan satu tajuk yang begitu sederhana dan indah sekali sesuai masa hari ini, hari kebangkitan Kristus, yaitu makna kebangkitan Kristus. Makna kebangkitan Kristus. Jadi, apa makna kebangkitan Kristus bagi dunia ini? Apa makna kebangkitan Kristus bagi para pengikutnya? Pengikut Kristus. Apa maknanya kebangkitan Kristus kepada saya dan saudara sebagai pengikut-pengikutnya? Dan apa maknanya kebangkitan Kristus dalam ajarannya orang Kristen?
Saudara, kalau kita menelusuri firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan sejak dari PL atau Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, kita akan menemukan jawabannya. Apa maknanya bagi orang Kristen akan kebangkitan Kristus. Dan inilah yang akan kita pelajari pada hari ini, pagi ini. Saudaraku yang saya kasihi. Nah, makna kebangkitan Kristus dalam ajaran orang Kristen adalah yang pertama, di mana pertama menggenapi firman Tuhan. Kenapa saya katakan bahwa kebangkitan Kristus menggenapi firman Tuhan? Karena itu memang sudah dinyatakan, ya. Kalau kita lihat dalam sejarah dalam Alkitab Perjanjian Lama, ya. Sebab apa yang telah terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus telah pun dinubuatkan oleh para nabi dari Perjanjian Lama. Saudara tahu apa itu nubuat? Nubuat itu berarti suatu perkara yang dibicarakan, dikatakan pada hari ini yang berlaku suatu masa nanti. Ya, meskipun itu ratusan tahun akan datang. Itulah yang terjadi, yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, ya, para nabi telah bernubuat bahwa akan datangnya penyelamat, akan datangnya Sang Mesias, ya. Dan itu digenapi. Dan Alkitab mencatat dalam nubuatan akan kelahirannya Yesus, ya. Bagaimana pelayanannya, bagaimana kematiannya, bagaimana kebangkitannya, itu terjadi. Dan pada hari ketiga Yesus bangkit. Saudara, di dalam Alkitab, ya, ataupun dalam buku-buku dunia, tidak ada seorang manusia yang mana kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya dinubuatkan oleh para nabi. Hanya Yesus saja. Makanya kebangkitan Kristus menggenapi apa yang diucapkan, apa yang diungkapkan sejak dalam Perjanjian Lama lagi. Makna kebangkitan Kristus yang kedua adalah membuktikan bahwa Dia Tuhan dan Allah. Apakah saudara mengakui bahwa Tuhan Yesus itulah Tuhan dan Allah? Saya akui, saya beriman bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Allah di dalam kehidupan ini. Saudara, pada Jumat Agung kita merayakan Paskah, mengingatkan akan kematiannya. Manakala hari Minggu kita merayakan kesyukuran yang begitu besar bagi dunia ini, karena pada hari Minggu, pada hari Minggu pertama, Yesus Kristus bangkit. Yesus Kristus bangkit. Dalam sejarah, dalam Alkitab Perjanjian Baru, saudara, tiada manusia yang pernah mati. Kalau kita lihat sejarah dari Perjanjian Lama sekalipun, tiada seorang manusia yang mana mati, dimasukkan dalam kubur, lalu bangkit dan disaksikan naik ke surga. Tidak ada, ya. Hanya suatu pribadi, yaitu Yesus Kristus saja, yang diceritakan dalam Alkitab bahwa Yesus benar-benar mati total, ya. Bukan hanya mati total, tetapi juga, saudara, Dia bangkit daripada kematian. Banyak orang menyaksikannya, ya. Dan disaksikan oleh 120 orang ketika Dia terangkat ke surga. Ini membuktikan bahwa pribadi Yesus ini tidak sama dengan pribadi yang lain, ya. Tidak sama dengan pribadi lain, tidak sama dengan manusia yang lain. Yesus sesungguhnya adalah Tuhan dan Allah di dalam kehidupan kita. Dan sampai saat ini, saudara, ya, kuasa Yesus, kuasa minyak Yesus tetap sama, ya. Karena apabila kita berdoa kepada Tuhan, maka iblis pun, setan pun lari mendengar nama Tuhan Yesus. Karena Dia dan Tuhan Allah. Saya mau menceritakan kepada kita, saudara, pengalaman di dalam pelayanan sungguhnya. Pada tahun 2013, pengalaman sebagai seorang hamba Tuhan pada tahun 2013, saya diberitahu bahwa ada pribadi anak muda yang mengalami ataupun dirasuk oleh roh jahat, dirasuk oleh roh jahat. Pasangan suami istri yang baru berkawin selama
2 minggu, tetapi kemudian istrinya dirasuk oleh kuasa kejahatan. Kemudian diringkaskan cerita, saya membawa bersama teman 5 orang untuk datang ke tempat tersebut, ya. Walaupun orang itu sebenarnya warga asing, ya. Kami pergi di sana dan melihat bagaimana keberadaan orang itu, istri orang itu, dan berbicara bersama dengan keluarga apa sebab dan kenapa anak itu terjadi demikian. Lalu mereka ceritakan keadaannya. Rupanya mengapa anak itu dirasuk, kenapa anak muda itu dirasuk, karena mereka menggunakan ataupun memakai ajimat ataupun ajimat pelindung diri kononnya, ya. Tetapi sebenarnya saya mau katakan